Bismillah- Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan sebagai tugas ujian akhir semester materi etika bisnis kontemporer yang diampu oleh Dr. Farida Yuliati, SH, SEMM. Baik, pada kesempatan ini saya akan mengangkat tema tentang fraud, konflik kepentingan, dan budaya organisasi. Kasus yang saya analisis ini adalah fraud yang terjadi pada PT Medika Nusantara, yaitu perusahaan penyedia alat kesehatan bagi rumah sakit pemerintah, di mana kasus ini sebetulnya menjadi penting karena menunjukkan bagaimana lemahnya etika bisnis dan tata kelola perusahaan, yang mana ini dapat memicu berbagai bentuk penyimpangan-penyimpangan. Berdasarkan dari hasil audit internal, ditemukan bahwa praktek penyuapan, kemudian pengaturan tender, markup, masalah harga alat kesehatan itu di up sekitar 40%. Kemudian juga ada manipulasi biaya pelatihan, kemudian serta penyembunyian masalah laporan audit. Kasus tersebut akhirnya terungkap melalui laporan seorang whistleblower atau melalui laporan yang didapatkan oleh pihak manajemen, dan didapatkan berdasarkan kondisi tersebut. Saya mencoba untuk menganalisis penyebab, kemudian dampaknya, kemudian juga risiko serta strategi fraud yang menggunakan berbagai teori tata kelola dan etika bisnis. Nah, ini kalau kita lihat kasus di PT Medika Nusantara dapat dilihat pada tabel algoritma di atas. Pada slide ini, ya kita lihat bahwa berdasarkan fakta, pada kasus PD Medika Nusantara terdapat ada 6 permasalahan etik utama. Ya, yang pertama adalah bagaimana praktek penyuapan kepada pejabat rumah sakit yang tentunya ini melanggar prinsip-prinsip integritas dan independensi. Kedua, manipulasi proses tender itu sendiri, yang mana ini menghilangkan persaingan usaha yang sehat. Jadi ada tender yang seolah-olah benar adanya, tapi sebetulnya sudah ada konflik kepentingan di situ. Kemudian yang ketiga adalah markup dari harga alat kesehatan itu sendiri. Ya, jadi ini menaikkan harga di atas harga yang seharusnya, di atas harga SSH yang ada, dan tentunya ada juga manipulasi biaya pelatihan yang menyebabkan tentunya ini kerugian keuangan. Kemudian yang keempat adalah penyembunyian laporan audit internal, yang mana ini menunjukkan lemahnya transparansi dan akuntabilitas. Kemudian yang kelima, adanya budaya organisasi yang menganggap bahwa praktek tersebut adalah hal yang biasa saja, hal yang wajar. Ya, sehingga ini menjadi budaya yang turun-temurun dan menjadi budaya di tempat kerja atau di apa namanya di institusi. Ya, dan terakhir adalah fraud-fraud ini tentunya terungkap akibat adanya whistleblower, ada pihak-pihak yang memang menginginkan akuntabilitas dan integritas serta transparansi yang baik tadi, yang menunjukkan bahwa mekanisme pengawasan internal itu belum berjalan secara efektif. Kemudian untuk mengetahui penyebab fraud ini, ya tentunya saya mencoba menggunakan teori atau struktur fraud triangle atau fraud diamond. Ya, yang mana berdasarkan analisis ada 4 faktor utama yang bisa kita jadikan pijakan untuk menganalisis kondisi yang ada ini. Yang pertama adalah pressure, yaitu berupa target bisnis dan persaingan memperoleh proyek pemerintah. Yang kedua adalah opportunity, yang mana ini adalah lemahnya pengendalian internal dan laporan audit yang dapat disembunyikan. Yang ketiga adalah rasionalisasi, yaitu adanya anggapan dari pimpinan bahwa praktek tersebut adalah suatu hal yang biasa atau hal yang wajar. Kemudian yang keempat, pendekatannya adalah capability, yaitu kemampuan pihak yang memiliki kewenangan untuk mengendalikan proses-proses pengadaan tadi dan menyembunyikan pelanggarannya. Dan yang terakhir, yang keempat adalah faktor tersebut diperkuat atau lemahnya adanya karena akibat corporate governance yang lemah. Ya, sehingga hal ini bisa terjadi di mana budaya etika, kemudian sistem compliance yang tidak baik, sehingga fraud ini dapat berlangsung dalam organisasi. Kalau kita lihat dalam analisis stakeholder ini, ya jadi fraud yang terjadi di PT Medika Nusantara ini tidak hanya berdampak pada perusahaan, tapi juga pada berbagai stakeholder. Ya, di internal perusahaan, investor menghadapi penurunan nilai investasi dan karyawan terdampak oleh melemahnya budaya organisasi. Rumah sakit sebagai institusi pelayanan, sebagai juga dia menggunakan sebagai pengguna alat-alat kesehatan yang berisiko memperoleh proses pengadaan yang tidak optimal, ya akibat dari konflik kepentingan tadi, sehingga tentunya ini akan merugikan masyarakat, akan membahayakan patient safety, sehingga rumah sakit dirugikan dengan kondisi seperti ini. Dan tidak hanya itu, pemerintah juga mengalami kerugian anggaran akibat proses praktek korupsi, praktek penyuapan, dan markup harga ini. Sedangkan masyarakat yang menjadi pihak yang paling dirugikan, karena tentunya ini akan menurunkan kualitas pelayanan kesehatan. Ya, karena tentunya dengan kondisi yang ada ini, masyarakat dalam sebagai penerima layanan kesehatan itu tentunya akan dirugikan karena mendapatkan kualitas pelayanan yang tidak baik. Hal ini menunjukkan bahwa dampak fraud ini memang sangat luas, ya, sehingga mempengaruhi seluruh ekosistem pelayanan kesehatan. Fraud yang terjadi di PT Medika Nusantara ini tidak berhenti pada pelanggaran etika saja, tetapi berkembang menjadi berbagai risiko bisnis. Ya, dari sisi hukum, kita lihat bahwa perusahaan berpotensi menghadapi sanksi administratif, tapi juga dia menghadapi sanksi pidana.
ya karena terjadi praktek-praktek korupsi dan nepotisme di dalamnya. Ya dari sisi keuangan tentunya perusahaan dapat mengalami kerugian ya akibat adanya denda, kemudian juga biaya investigasi, kemudian juga menurunkan kredibilitas dari perusahaan itu sendiri, di mana bisa terjadi hilangnya peluang untuk kontrak-kontrak berikutnya, menjadi blacklist perusahaan ini terhadap pengadaan-pengadaan yang akan datang. Selain itu perusahaan reputasinya juga akan menurun ya sehingga kepercayaan stakeholder yang berkurang. Ya ini akan sangat merugikan perusahaan tadi ya dan kondisi ini juga meningkatkan risiko kepatuhan karena perusahaan akan berada di bawah pengawasan regulator yang lebih ketat. Bahkan tidak jarang bahwa perusahaan itu tidak akan mendapat lagi ya kegiatan masuk ke dalam daftar perusahaan yang atau kita sebut dengan perusahaan hitam ya sehingga tidak bisa lagi mengikuti tender, tidak bisa lagi mengikuti pengadaan di rumah sakit. Dan hal ini jika tidak segera diperbaiki, ya tentunya risiko-risiko yang akan didapat ini dapat mengancam keberlangsungan dan kontinuitas dari perusahaan itu dalam jangka panjang. Berdasarkan hasil analisis, ya penyelesaian kasus ini tentunya tidak cukup hanya diberikan sanksi kepada pelaku, tapi yang lebih penting lagi adalah bagaimana kita memperbaiki sistem organisasi, bagaimana memperbaiki alur pengadaan, bagaimana kita memperbaiki sistem sehingga semua pengadaan maupun pembelian-pembelian yang dibutuhkan oleh rumah sakit itu betul-betul mengikuti kaidah-kaidah regulasi yang ada dan juga rumah sakit akan mendapatkan quality yang bagus sehingga itu akan berdampak terhadap patient safety. Langkah pertama yang bisa kita lakukan adalah yang pertama adalah memperkuat corporate governance ya agar proses pengambilan keputusan yang dilakukan ini tentunya akan lebih transparan, kemudian akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan. Kemudian selanjutnya perusahaan perlu menerapkan standar yang tinggi ya ISO 37001. Ya, jadi ini adalah standar ISO yang kita harapkan sehingga memenuhi standar sebagai sistem pencegahan penyuapan. Ya, kemudian tentunya pengawasan, kemudian pengendalian internal dan fungsi compliance juga harus diperkuat. Ya, jadi dari SPI dari rumah sakit ya, jadi satuan pengawas internal itu harus diperkuat agar peluang terjadinya fraud ini dapat diminimalkan. Selain itu, whistleblowing system ya yang ada ya jadi kita harapkan whistleblowing ini akan menjadi sesuatu yang biasa dilakukan sehingga ini akan menjadi controlling yang baik ya dan perlu dioptimalkan untuk mempercepat deteksi dini dari kejadian pelanggaran yang terjadi ya disertai dengan tentunya pembangunan budaya etika yang melalui keteladanan kepemimpinan, kemudian juga adanya pelatihan-pelatihan yang berkelanjutan. Ya tentunya seluruh langkah yang tersebut di atas ya langkah-langkah yang kita akan lakukan ini ya ini perlu didukung oleh sistem manajemen risiko yang baik ya di mana tentunya goalnya atau tujuannya adalah agar supaya pencegahan fraud ini dapat berlangsung secara berkesinambungan, berkelanjutan dan terus-menerus. Agar alternatif solusi ini dapat diterapkan secara efektif, tentu perusahaan itu perlu memiliki roadmap implementasi yang jelas. Ya, yang tahap pertama yang bisa dilakukan adalah dimulainya dengan membangun komitmen pimpinan melalui kebijakan zero tolerance terhadap fraud. Ya, ini sangat penting ya. Jadi adanya komitmen dari pimpinan ya dalam menerapkan zero tolerance ini ya untuk mencegah terjadinya fraud. Kemudian yang tahap kedua adalah memperkuat sistem pengendalian internal dan fungsi compliance tadi ya agar peluang penyimpangan ini dapat diminimalkan. Ya, selanjutnya perusahaan juga harus mengimplementasikan ISO 37001 ini dan juga memperkuat whistleblowing system ya sebagai mekanisme pencegahan dan deteksi terjadinya fraud tadi. Ya. Dan tahap akhir adalah bagaimana kita membangun budaya etika melalui pelatihan-pelatihan yang diadakan, kemudian juga keteladanan pimpinan. Ya, jadi keteladanan ini sangat penting ya untuk menjadi panutan ya dalam setiap pengambilan keputusan. Serta juga tentunya ada monitoring ya dari monitoring dan evaluasi yang berkala untuk memastikan seluruh sistem yang ada itu berjalan secara berkelanjutan. Berdasarkan hasil analisis yang di atas tadi, ya dapat disimpulkan ya bahwa fraud yang terjadi di PT Medika Nusantara ini tidak hanya dipengaruhi oleh perilaku individu, tapi juga kita dapatkan bahwa adanya kelemahan tata kelola, ya kemudian pengendalian internal yang kurang tegas dan pengendalian internal yang kurang berjalan dengan baik, dan juga sistem kepatuhan perusahaan. Ya, kondisi ini tentunya menimbulkan dampak yang luas terhadap stakeholder serta meningkatkan berbagai risiko bisnis. Ya, oleh karena itu, pencegahan fraud ini harus dilakukan melalui penguatan corporate governance. Kemudian juga yang kedua adalah implementasi ISO 37001, kemudian juga peningkatan fungsi compliance, ya pengembangan budaya etika dan bagaimana memastikan ya manajemen risiko itu berkelanjutan. Dengan demikian, kita harapkan nanti perusahaan tidak hanya mampu mencegah ulangnya fraud ini, tapi juga akan membangun organisasi yang lebih baik, organisasi yang good governance, ya organisasi yang transparan, akuntabel dan berintegritas. Demikian presentasi yang saya sampaikan.
terkait dengan analisis tentang fraud pada perusahaan PT Medika Nusantara. Demikian saya tutup. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.